Nah baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila, NIM 220445020009. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah, yaitu teori-teori kepribadian. A few moments later. Baik, topik yang pertama yaitu teori Sigmund Freud, yaitu psikoanalisis. Yaitu teori Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud adalah ahli saraf dari ilmuwan psikologi asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Nah, Sigmund Freud lahir di Freiburg, Austria pada tanggal 6 Mei tahun 1856 dengan nama Sigismund Shlomo Freud. Ia merupakan putra dari Jacob Freud dan Amalia, sebuah keluarga keturunan Yahudi yang miskin. Nah, saat Sigmund Freud berusia 3 tahun, keluarganya pindah ke Leipzig sebelum akhirnya menetap di Wina dalam waktu yang lama. Nah, pada tahun 1856, ia berhasil masuk ke Leopoldstädter Kommunalreligimnasium, salah satu sekolah terkemuka. Nah, Sigmund Freud merupakan siswa yang pandai dan lulus pada tahun 1873 dengan predikat sangat memuaskan. Baik, selanjutnya yaitu konsep dasar psikoanalisis. Nah, psikoanalisis adalah bentuk aliran yang memiliki aliran yang utama. Nah, dalam ilmu psikologi dan memiliki teori kepribadian, atau juga bisa kita sebut dengan sebutan teori kepribadian psikoanalisis atau psychoanalytic theory of personality. Nah, teori psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Nah, sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Nah, sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja. Nah, sehingga psikoanalisis ini dan psikoanalisis Freud sama artinya. Nah, bila beberapa pengikut Freud, kemudian hari menyimpang dan ajarannya menempuh jalan sendiri-sendiri. Nah, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih satu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Nah, selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Nah, pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu id, ego, serta superego. Nah, struktur baru ini tidak mengubah struktur lama, namun memenuhi atau menyempurnakan cerminan mental paling utama dalam guna serta tujuannya. Jadi, menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 teori psikoanalisis struktur kepribadian manusia yang terdiri dari id, ego, dan superego. Nah, id adalah struktur paling mendasar dari kepribadian. Nah, seluruhnya tidak disadari dan bekerja menurut prinsip kesenangan. Nah, tujuannya pemenuhan kepuasan yang segera. Nah, ego berkembang dari id. Nah, struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Nah, superego berkembang dari ego saat manusia mengerti nilai baik, buruk, dan moral. Nah, superego merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntunan moral. Nah, jadi Freud menekankan bahwa meskipun ego berfungsi secara independen dari id, namun dia meminjam semua energinya dari id. Nah, ego akhirnya harus memenuhi tuntunan-tuntunan biologis id. Nah, namun dengan suatu cara yang menghargai realitas eksternal dan tidak mengganggu kemampuan superego mempersepsi. Nah, tugas ini sulit karena ego pada dasarnya lemah. Nah, seperti yang disebutkan di atas, ego sendiri tidak memiliki energi dalam dirinya. Nah, selain meminjamnya dari id. Nah, akibatnya ego cenderung rapuh terhadap kecemasan. Nah, terhadap ketakutan bahwa salah satu dari 3 diktator ini tak terpuaskan. Nah, pertama, ego mengalami kecemasan neurotik.
Nah, waktu merasa tidak lagi bisa menguasai impuls-impuls id. Nah, seperti ketika keinginan berbahaya yang direpresi mengancam untuk keluar, atau saat kita merasa tak berdaya menemui kebutuhan biologis dasaria. Yang kedua, ego mengalami kecemasan moral ketika mengantisipasi penghukuman dari superego. Dan ketiga, ego selalu berfokus pada kecemasan realistik saat kita menghadapi bahaya-bahaya dari dunia luar. Nah, Freud menulis tentang superego seolah-olah dia mengandung dua bagian. Nah, salah satu bagian disebutnya suara hati. Ini adalah bagian superego yang bersifat menghukum, negatif dan kritis, yang mengatakan pada kita apa yang tidak boleh dilakukan dan menghukum kita dengan rasa bersalah jika kita melanggar tuntutannya. Nah, sedangkan bagian yang lain disebutnya ego ideal karena terdiri atas aspirasi-aspirasi positif. Contohnya, ketika anak laki-laki ingin menjadi seperti pemain basket terkenal, maka atlet adalah ego idealnya. Tapi ego ideal bisa juga lebih abstrak. Dia bisa berisi ideal-ideal positif kita seperti keinginan untuk menjadi murah hati, berani, atau berdedikasi tinggi bagi prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan. Nah, selanjutnya pribadi sehat dan pribadi tidak sehat. Nah, yang pertama yaitu pribadi sehat. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas superego. Nah, di mana superego merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral, yaitu salah satunya Das Es. Nah, Das Es atau dalam bahasa Inggris The Eight disebut juga oleh Freud sistem der Anberwasten. Nah, aspek ini adalah aspek biologis dan merupakan sistem yang original di dalam kepribadian. Nah, Freud menyebutnya semua realitas psikis yang benar. Nah, Das Es merupakan dunia batin atau subjektif manusia dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. Nah, energi psikis di dalam Das Es itu dapat meningkat oleh karena perangsangan dari luar maupun dari dalam. Nah, apabila energi meningkat, maka menimbulkan pengalaman yang tidak enak atau tidak menyenangkan. Namun oleh Das Es tidak dapat dibiarkan apabila terjadinya energi yang meningkat. Maka Das Es segera mereduksikan energi itu. Nah, untuk menghilangkan ketidakenakan Das Es mempunyai dua cara, yaitu yang pertama, refleks dan reaksi-reaksi otomatis, seperti bersin, berkedip, dan sebagainya. Yang kedua, proses primer, seperti misalnya orang lapar membayangkan makanan. Nah, id adalah bagian dari kepribadian yang awalnya disebut Freud ketidaksadaran. Ini adalah bagian kepribadian paling primitif, mengandung refleks-refleks dan dorongan-dorongan biologis dasaria. Nah, tujuannya adalah memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit. Nah, kesenangan menurut Freud memiliki tugas utama berupa mengurangi tekanan. Dengan cara yang sama, kita menemukan kalau pelepasan rasa lapar atau tegangan kandung kemih membawa pembebasan yang menyenangkan pula. Nah, secara umum, id berusaha menghilangkan kesenangan untuk kembali pada kondisi sunyi yang disebut tidur damai yang sangat dalam. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pribadi tidak sehat. Nah, menurut Freud, kepribadian terdiri atas superego, di mana superego merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntunan moral, salah satunya Das Ich. Nah, Das Ich atau aspek psikologis dari kepribadian ini timbul dari kebutuhan organisme untuk dapat berhubungan dengan dunia luar secara realistis. Di dalam berfungsinya Das Ich, itu berpegang kepada prinsip realitas. Tujuannya masih dalam garis kepentingan organisme, yaitu mendapatkan keenakan dan menghindarkan dari ketidakenakan, tetapi dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kondisi-kondisi dunia real, sesuai dengan kenyataan, baik itu kenyataan benda-benda maupun kenyataan nilai-nilai sosial. Nah, jika kita terus diatur oleh id, maka kita tidak akan hidup lama. Untuk bertahan, kita tidak bisa bertindak semata-mata di atas dasar halusinasi atau sekedar mengikuti impuls-impuls. Nah,
kita harus belajar menghadapi realitas. Nah, Freud mengatakan jika id berisi hasrat-hasrat yang tak terjinakkan, maka ego berisi penalaran dan pemahaman yang tepat. Karena ego memahami realitas. Freud menyebutnya mengikuti prinsip realitas. Ego berusaha menahan tindakan sampai dia memiliki kesempatan untuk memahami realitas secara akurat. Memahami apa yang sudah terjadi di dalam situasi-situasi serupa di masa lalu dan membuat rencana-rencana yang realistik ke masa depan. A few moments later. Nah, baik, topik yang kedua yaitu teori Carl Gustav Jung, yaitu psikologi analitis. Baik, yang pertama yaitu teori Carl Gustav Jung. Nah, di mana Carl Gustav Jung ini adalah seorang psikiater atau psikoanalisis Swiss yang mendirikan gagasan psikologi analitis. Jung lahir pada tahun 1875 dekat Danau Konstanz di Swiss. Nah, Jung ini lahir di desa kecil Keswil dekat Danau Konstanz di Swiss Utara. Ayahnya adalah seorang pendeta reformasi Swiss dan ibunya berasal dari keluarga pendeta di wilayah sekitar Basel. Jung adalah seorang pemuda yang cerdas. Pemikiran Jung menjadi salah satu kiblat dalam dunia pengetahuan khususnya psikologi. Nah, Jung semasa hidupnya mendedikasikan diri pada ilmu pengetahuan, mempelajari banyak aspek keilmuan, dan mencetuskan beragam teori yang fenomenal hingga saat ini. Nah, teori kepribadian dengan pendekatan psikologi analisis ini dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Nah, beliau diakui sebagai salah seorang ahli psikologi yang terkemuka pada di abad ke-20. Nah, pandangan Jung tentang manusia terfokus pada keberadaan totalitas kepribadian yang disebut sebagai psikis, yang terdiri dari sejumlah sistem yang berbeda tetapi saling memiliki keterkaitan. Melalui psikis, energi psikis yang bersifat real mengalir sebagai kontinu dengan arah yang beragam dari ketidaksadaran menuju kesadaran dan kembali lagi, serta dari dalam keluar realitas dan kembali lagi. Jung mengatakan bahwa dapat dikatakan bahwa psiki adalah suatu sistem dinamis yang mengatur diri secara spontan. Nah, tanpa adanya pertentangan-pertentangan, tidak akan ada keseimbangan psikis dan tidak ada pula sistem regulasi ini. Keseluruhan dari sistem tersebut secara terus-menerus berlangsung terarah pada satu tujuan, yaitu tercapainya keutuhan kepribadian. Suatu proses realisasi diri terjadi saat adanya proses saling menyeimbangkan antara kesadaran dan ketidaksadaran, antara ego dan shadow. Sesuatu yang negatif tidak ditekan tetapi diterima secara jujur keberadaannya. Nah, proses tersebut menggambarkan terjadinya keseimbangan antara ketegangan aktif dengan ketegangan pasif. Nah, yang merupakan suatu kerja yang berjalan terus-menerus dan bukan merupakan kesempurnaan yang bersifat stataris. Nah, selanjutnya yaitu struktur kepribadiannya. Nah, struktur kepribadian diri dalam pandangan Jung terarah pada sistem yang menyusunnya. Antara lain yang terpenting adalah ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar. Ego tersebut berkedudukan di kesadaran yang menekankan adanya perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Ego membantu menyesuaikan diri dengan realitas yang khususnya realitas luar. Ego dapat dikatakan sebagai pusat dari bidang kesadaran dan sejauh mencakup kepribadian empiris. Dalam hal ini, ego tidak sama dengan psikis. Ego hanyalah merupakan satu aspek pemutusan dalam psikis, yaitu terletak pada kesadaran. Nah, selanjutnya yaitu ketidaksadaran pribadi merupakan bagian dari psikis yang berada di bawah ego. Nah, ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah berada dalam kesadaran tetapi direpresi.
disupresikan, dilupakan, dan diabaikan. Pengalaman tak sadar ini merupakan rangkaian pengalaman dan kesan-kesan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terlalu lemah untuk diterima di alam sadar, berpengaruh dalam tingkah laku secara tidak sadar. Nah, ketidaksadaran kolektif merupakan bagian terpenting dalam struktur kepribadian. Nah, dalam pandangan Jung, isi dari ketidaksadaran kolektif ini adalah apa yang dikatakan sebagai arketipe, yang merupakan bentuk bawaan lahir dari psikis. Nah, pola dari psikis yang selalu ada secara potensial sebagai kemungkinan. Nah, ketidaksadaran kolektif ini adalah bagian paling dalam dari kepribadian. Ketidaksadaran kolektif ini adalah bagian paling dalam dari kepribadian. Nah, ketidaksadaran kolektif adalah sisa-sisa psikis perkembangan evolusi manusia. Sisa yang menumpuk sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman yang berulang selama banyak generasi. Dalam hal ini, Jung menghubungkannya dengan kesamaan struktur otak tiap ras manusia yang disebabkan oleh evolusi umum. Dan ketidaksadaran kolektif pada dasarnya memiliki sifat universal dan kurang lebih sama setiap pada manusia. Selanjutnya ada yang namanya pribadi sehat dan tidak sehat. Yang pertama yaitu pribadi sehat. Arketipe adalah salah satu konsep yang cukup dikenal dalam teori Jung. Arketipe ini merupakan isi dari ketidaksadaran kolektif, yang merupakan bentuk pembawaan lahir dari psikis. Pola dari kelakuan psikis yang selalu ada secara potensial, sebagai kemungkinan dan apabila diwujudkan nampak sebagai gambaran spesifik. Nah, bentuk arketipe dalam teori Jung salah satunya adalah pesona. Nah, pesona adalah topeng yang dipakai sang pribadi sebagai respon terhadap tuntunan kebiasaan tradisi masyarakat, serta terhadap kebutuhan arketipal sendiri. Nah, pesona ini dalam beberapa hal dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan konsep superego dan Freud. Nah, superego dalam konsepsi Freud berhubungan dengan aspek sosial yang memuat nilai-nilai ideal. Nah, superego merupakan suatu identifikasi diri dengan ukuran moral dan dari lingkungan sosial, terutama dari orang tua. Begitu pula dengan konsepsi Jung tentang pesona. Pesona merupakan topeng yang membantu seseorang menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Nah, pesona juga salah satu konsep dalam psikologi analitis Jung yang mengacu pada daya tarik dan pengaruh yang dimiliki oleh individu terhadap orang lain. Nah, pesona dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kecerdasan, kecantikan, kepercayaan diri, karisma, atau kemampuan komunikasi yang baik. Nah, pesona dapat mempengaruhi bagaimana orang lain merespon dan berinteraksi dengan individu tersebut. Nah, yang kedua yaitu pribadi tidak sehat. Arketipe adalah salah satu konsep yang cukup dikenal dalam teori Jung. Arketipe ini merupakan isi dari ketidaksadaran kolektif, yang merupakan bentuk pembawaan lahir dari psikis. Nah, pola dari kelakuan psikis yang selalu ada secara potensial sebagai kemungkinan dan apabila diwujudkan nampak sebagai gambaran spesifik. Nah, bentuk arketipe dalam teori Jung salah satunya yaitu shadow. Shadow atau bayang-bayang mencerminkan sisi binatang pada kodrat manusia yang diwarisi manusia dalam evolusinya dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah. Nah, dapat dikatakan arketipe shadow ini adalah suatu sisi gelap dalam kepribadian manusia. Shadow ini dapat dikatakan sebagai suatu problem moral yang menantang keseluruhan kepribadian ego. Karena tidak seorang pun dapat menyadari shadow-nya tanpa usaha moral yang besar. Nah, dalam hal ini menjelaskan bahwa shadow mengarahkan pada tindakan-tindakan yang bersifat emosional karena keberadaan adaptasi yang sangat lemah. Dapat dikatakan konsep shadow ini memiliki kemiripan dengan pandangan id oleh Freud yang mengarahkan pada proses pemuasan insting biologis. Nah, perbedaan yang mendasar adalah bahwa shadow ini berhubungan dengan ketidaksadaran kolektif.
Shadow mengandung sifat universal dari kejahatan dalam psikis. Shadow hadir dalam seluruh kepribadian manusia, dalam berbagai bentuk seperti perasaan ingin merusak, menghancurkan, dan berbagai tindakan tidak menyenangkan yang patut dicela dalam kesadaran.